cara baru supaya mendapatkan harga tertinggi menjadi supplier jelantah. Hai guys, welcome back with me, Ricky Karnovi in here. Doa alay banget openingnya. Oke, kembali lagi bersama Ricky Karnovi di sini. Pada video kali ini gue mau menjelaskan sedikit deh buat teman-teman dengan harga yang sudah anjlok banget nih di bulan ini karena kejelasan yang tidak jelas dan ada sedikit kontroversi dari Menteri Perdagangan kita yang baru. Sebelumnya selamat ya kepada Bapak Zulkifli Hasan. Kalau nggak salah namanya Pak Zulkifli Hasan ya. Kalau nggak salah ya, silakan koreksi kalau gue salah. Yaitu kalau nggak salah Bapak itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai PAN dan sekarang menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggantikan Bapak Muhammad Lutfi. Semoga dengan di tangannya Bapak Zulkifli Hasan, perdagangan untuk used cooking oil minyak jelantah ini menjadi lebih baik tentunya ya. Oke, gue nggak mau basi-basi lagi. Pada video kali ini sudah gue catat ya. Di sini gue mau kasih tahu teman-teman bagaimana cara baru menjadi supplier jelantah dengan harga tertinggi. Ini cara baru ya, buat trik and trick cara baru supaya mendapatkan harga tertinggi menjadi supplier jelantah. Baik itu kalian teman-teman menjual ke eksportir, jual ke komunitas, jual ke orang dan sebagainya. Oke, di sini gue mau ngasih tahu ada beberapa yang gue catat di sini. Pertama, cara menjadi supplier jelantah, cara baru menjadi supplier jelantah dengan harga tertinggi. Pertama, teman-teman harus jual minyak jelantah itu tidak dengan kuantiti yang sama terus. Kenapa gue bilang tidak dengan yang sama terus? Pertama, meningkatlah kuantiti teman-teman itu menjadi, contohnya awalnya teman-teman itu menjual 100 kilo per bulannya kepada seorang pengepul, eksportir, atau ke komunitas. Jangan hanya 100 kilo, bulan depan itu naik 150 atau 120 kilo per bulannya. Minyak jelantah teman-teman itu kuantitinya terus meningkat, jadi tidak stuck di situ saja. Nah, itu cara pertama teman-teman supaya menjadi supplier jelantah dengan harga tertinggi ya, harga terbaru. Terus yang kedua teman-teman, gimana caranya? Jangan kemakan deposit dari eksportir atau dari perusahaan. Nah, gimana caranya tuh maksudnya? Teman-teman, kenapa gue bilang deposit itu sangat membahayakan ya? Karena dengan deposit dikasih uang tuh cukup gede teman-teman, sekitar 100 juta. Kalau nggak salah gue, tergantung kuantiti teman-teman. Misalnya teman-teman sebulan itu bisa nyampe 10 ton, berarti 10 ton itu dengan harga dulu itu bisa nyampe 100-an juta gitu. Nah, karena takutnya jikalau dikasih deposit ke teman-teman, yaitu minyak kita tuh udah dibayar dengan harga sekian, tiba-tiba harga tinggi, teman-teman nggak dapat tuh harga baru. Nah, itu tuh yang membuat teman-teman tuh keikat dengan deposit harga lama. Tahu-tahu dengan harga tinggi teman-teman nggak akan naik. Terus yang kedua, kenapa gue bilang jangan ambil deposit dari perusahaan yang menghancurkan dan tidak mendapat harga tertinggi untuk menjual minyak jelantah teman-teman? Takutnya deposit yang teman-teman dapat itu dari perusahaan, teman-teman pakai dulu untuk kebutuhan pribadi teman-teman, kebutuhan ya suami atau kebutuhan anak, kebutuhan istri lah, kebutuhan sekolah anak lah, seperti itu teman-teman. Jadi saran gue mending jangan ya, supaya teman-teman selamat, tidak stuck dengan harga segitu-gitu aja. Biasa kalau udah deposit tuh ya kita udah kontrak, harganya tetap nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu. Ya syukurnya kalau tiba-tiba harga turun, tapi itu jarang banget sih terjadi. Mending jangan ambil deposit. Nah, yang ketiga yaitu carilah perusahaan yang sudah ekspor dengan kuantiti yang cukup besar. Kalian bisa cek di web resmi Kementerian Perdagangan, atau nih gue kasih tahu salah satu perusahaan yang cukup besar ya, yaitu GML. Kalau nggak salah itu Gapura Mas Lestari. Perusahaan ini paling stabil untuk kalian menjadi supplier dan jarang banget minyak kalian telat dibayar. Maksudnya dibayar telat itu nggak lebih dari 24 jam pembayarannya minyak jelantah kalian. Nah, selanjutnya teman-teman itu sering-sering kalian lakukan update kegiatan jumlah minyak kalian, baik itu di Instagram, di WhatsApp Story. Biasanya teman-teman marketing dari GML itu memantau kalian tuh di Instagram. Wah, jadi menarik nih. Wah, berarti Pak Ricky ini benar. Oh, berarti Pak Fadil atau Pak Alpis ini benar untuk minyaknya. Bahwasanya ini benar-benar ada. Jangan ragu untuk update kegiatan kalian di Instagram. Biasanya tuh para marketing dari perusahaan, dari komunitas untuk yang mencari minyak jelantah itu bakal melirik teman-teman, bahkan berani bantai itu, kasih harga lebih tinggi. Dia lihat, contoh kayak gini.
Lu udah kontrak nih sama perusahaan A, berapa dibeli? 12.000 misalnya per liter gitu kan. Ya udah sama saya aja 12,5. Nggak mau di sana juga kemarin terakhir 12,5 kalau kirim. Ya udah sama saya, itu bertanding-tanding tuh harga. Pancing aja gitu. Terima aja. Oh ya udah Pak, baik, saya simpan nomornya, nanti kalau ada perubahan saya kasih tahu Bapak ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi jangan kepaku sama satu perusahaan. Nah, ini gue tahu teman-teman ya. Jangan kepaku dengan menjual ke satu perusahaan. Cukup sebatas jual beli. Nah, jangan mau yang itu deposit, dikasih ini, dikasih itu sama perusahaan. Jangan. Itu menjebak kalian, mengikat kalian, oke? Memang quantity client banyak, tapi jangan mau menjadi orang yang diikat layaknya seekor anjing yang dirantai, kurang lebih kayak gitu. Nah, next. Kemudian kalian tuh jangan malas share nomor HP kalian ke tiap-tiap outlet minyak jelantah kalian agar nama kalian tuh terus dikenal banyak orang, terkhususnya pemilik outlet. Nah, kenapa gue bilang jangan malas share nomor HP kalian ketika kalian mengambil minyak itu? Kalian kalau bisa usahakan satu hari itu 5 outlet. Share aja nomor HP kalian, jadi nanti beberapa outlet itu akan ngomong. Contoh kayak gue sebenarnya owner pemilik outlet lele. Contohnya kayak ya jual beli lele, pecel lele. Pasti gue bilang nanti itu akan ngobrol tuh sama-sama penjualan atau sama-sama orang juga yang jualan ya sejenis kayak pecel lele, contoh kayak ayam geprek gitu. Gue tuh bakal ngasih nomor lu ataupun minyak dari pemilik ayam geprek itu, minyak yang gue beli dengan harga di bawah yang sebelumnya. Jadi bisa jadi tuh tangan di bawah tangan ya, lu punya apa namanya bisa kita bilang ya cicilan perusahaan lah. Sorry, bukan cicilan, berarti bisa bilang lo punya turunan ya. Jadi lo punya supplier, punya lagi anak supplier, jadi lo lebih banyak tuh cabang-cabangnya. Ya lo nggak perlu kerja, yang kerja kan orang lain nanti jatuhnya. Makanya gue bilang jangan malas share nomor teman-teman itu ke beberapa outlet yang teman-teman temui. Kalau bisa pasang stiker tempel di situ ada nomor teman-teman. Ya buat aja seperti kalian kayak komunitas pengumpul minyak jelantah gitu. Contoh yang selanjutnya yang gue bilang, jangan terlalu menjual ya. Ini gue bilang satu lagi ke teman-teman. Jangan hanya menjual minyak jelantah itu ke perusahaan saja atau ke pengepul. Nah, kenapa? Karena harga itu bisa anjlok dan bisa sangat murah. Tergantung pemanfaatannya. Contoh kayak saat ini, minyak jelantah itu dibeli oleh perusahaan eksportir untuk dijual keluar, dijadikan biodiesel. Nah, karena perusahaan ini tidak bisa jual keluar karena peraturan perdagangan yang terjadi di Indonesia, teman-teman jualah ke lokal terlebih dahulu untuk dimanfaatkan jadi sabun. Terus teman-teman pasti bingung dong mau jual kemana gitu. Di sini gue ngasih opsi. Ada satu opsi yang menurut gue, dua opsi lah ya dua opsi yang menurut gue bisa membantu teman-teman. Pertama, jualah itu ke Wash for Change. Teman-teman bisa cek Instagramnya di sini. Nah, itu Wash for Change itu juga menjual minyak jelantah, menerima minyak jelantah untuk jadikan sabun, lilin, madu, bukan madu ya, lilin dan sabun dan lain sebagainya. Ada juga yang kedua itu betah beli jelantah. Nah, itu teman-teman bisa lihat Instagramnya di sini. Di situ juga jual minyak jelantah ya, menerima minyak jelantah untuk dijadikan bahan-bahan sama yang seperti tadi gue sebutkan. Jadi teman-teman jangan hanya jual terpaku ke satu saja, jualah ke beberapa banyak supaya relasi teman banyak. Jadi tidak terlihat seakan-akan teman-teman itu berpatok ke satu orang perusahaan saja, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ke sini selanjutnya, yang terakhir gue mau tahu, jangan malas berkonsultasi ke pihak marketing pabrik atau komunitas mengenai minyak-minyak aneh yang kalian temukan ketika mencari jelantah. Biasanya pihak marketing pabrik itu sudah dilatih dan sudah tahu minyak apa-apa saja yang kalian gunakan atau kalian temukan. Hanya dengan melihat gambar atau video pihak marketing dari perusahaan ataupun pabrik ataupun dari komunitas, itu pasti sudah tahu. Intinya jangan malas berkonsultasi dan sharing apapun tentang minyak jelantah yang teman-teman temui selama pencarian di outlet, di tempat-tempat warung makan atau ke ibu rumah tangga. Cukup foto, video kan biasanya mereka langsung tahu, oh ini minyak PAO, oh ini minyak CPO, oh ini minyak beku, oh ini minyak nggak baik, oh ini minyak campuran gitu. Teman-teman pasti tahu. Pihak-pihak pabrik itu pasti biasanya sudah tahu dong. Nah, kesimpulan pada video ini gue bisa membacakan, jadilah supplier tangan pertama di perusahaan atau di komunitas. Jangan jadi supplier di bawah supplier perusahaan itu. Intinya di bawah didikan pengepul langsung. Jangan mau jadi pengepul di bawah didikan pengepul. Yang kedua, jangan malu melakukan pendekatan ke marketing pabrik atau ke marketing komunitas teman-teman yang menjual minyak jelantah.
Yang ketiga, jangan malas menanggapi permintaan informasi atau penawaran harga ke sesama pengepul jelantah. Ambil sikap sigap cepat cekatan jika sudah deal harganya. Jangan tunggu besok, takutnya dijual lagi ke orang lain. Itu sering banget terjadi ya. Yang keempat, yang terakhir itu, jadikanlah perusahaan yang lu jual minyak jelantah itu sebagai prospek terbesarmu. Jangan malah jual ke supplier. Harga bisa hancur, bahkan bisa jadi itu harganya turun drastis. Nah, teman-teman, itu saja yang gue sampaikan bagaimana cara terbaru menjadi pengepul minyak jelantah dengan harga tertinggi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share video ini karena kelas bisnis minyak jelantah akan segera gua buka kalau harga minyak jelantah di Indonesia sudah stabil. See you guys.